Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih bisa berjumpa, kita masih bisa bertemu pada hari ini. Semoga pada hari ini kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang banyak melimpah teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyakit trotol maupun buler pada tanaman bawang merah. Di sini saya tidak menjelaskan banyak teman-teman, dikarenakan saya hanya pemula. Di sini saya masih belajar, tidak ada unsur menggurui para senior, para master-master di luaran sana. Di sini saya hanya menjelaskan sesuai kemampuan saya, dan di sini saya menjelaskan tentang apa yang sudah alami selama saya menanam bawang merah. Kali ini saya sudah berada di sawah. Ada dua pekerja yang sedang membersihkan lahan dari tanaman-tanaman yang terkena trotol maupun buler, harus dibersihkan. Dan sekaligus untuk membersihkan tanaman dari gulma. Alhamdulillah gulmanya hampir tidak ada. Di sini akan saya jelaskan sedikit terkait dengan penyakit trotol. Penyakit trotol itu ada karena beberapa faktor teman-teman. Dikarenakan atau penyebabnya itu banyak faktor. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama dari lahan kita yang kurang bersih atau yang kurang steril dari patogen-patogen jamur. Yang kedua itu dari unsur N yang berlebihan di musim penghujan. Yang ketiga yaitu kurangnya kita melakukan penyepraian untuk penanggulangan jamur. Trotol itu termasuk jamur, dan jamur itu banyak sekali teman-teman, dan bisa dikarenakan dari embun tepung. Embun tepung itu lumayan berbahaya, dikarenakan apabila sering terkena embun tepung itu bisa mengakibatkan terjadinya jamur pada tanaman kita. Terus untuk buler sendiri itu yaitu biasanya itu yang saya amati, bawang merah yang lumayan subur, lumayan lemu-lemu, dan kurangnya penyepraian menggunakan tepungan ataupun fungisida lain yang berhubungan yang bisa membuat tanaman kita itu kokoh. Contohnya seperti tisen, klorotalonil, tisen berbahan aktif zineb, klorotalonil, terus azoxystrobin, dan Remazol P teman-teman. Kok lupa. Sedikit yang saya jelaskan teman-teman, itu menurut pengalaman saya. Jadi untuk menanggulangi terjadinya jamur apapun itu jenisnya, trotol atau yang lainnya, itu sebaiknya kita melakukan pengolahan lahan terlebih dahulu dengan sangat baik dan benar. Jadi kita harus melakukan penyterilisasian lahan terlebih dahulu teman-teman, menggunakan trichoderma, H2O2, dan lain-lain yang bisa mematikan atau membersihkan lahan kita dari patogen-patogen jamur ataupun bakteri. Contohnya seperti lahan saya ini, untuk waktu sebelum olah lahan saya traktor itu saya semprot
menggunakan trichoderma. Setelah saya traktor, saya semprot menggunakan trichoderma lagi teman-teman. Tapi sebelum saya semprot trichoderma, terlebih dahulu saya semprot menggunakan H2O2 untuk mensterilkan tanah, karena H2O2 itu bisa membuat jamur-jamur atau patogen itu mati. Terus setelah saya lakukan penyepraian H2O2, saya lakukan penyepraian trichoderma dengan tujuan agar tanah kita ada lagi jamur baiknya dari kita menyemprotkan trichoderma itu tadi. Terus saya lakukan penyepraian PGPR, saya menggunakan lupa teman-teman namanya apa, pokoknya yang sejenis hayati, saya semprotkan ke lahan. Dan kita traktor, lalu kita lakukan persiapan sedemikian rupa untuk bisa kita tanami. Nanti akan saya shoot teman-teman yang terkena buler. Jadi setelah di sini saya lakukan pengolahan lahan, insya Allah dengan versi saya sendiri, saya rasa sudah cukup baik dan benar, sudah terhindar dari patogen-patogen jamur. Saya terus lanjut melakukan penanaman bawang merah teman-teman. Dan untuk penyepraian, saya sarankan di musim penghujan itu minimal jangan lebih dari selang 2 hari, jadi 3 hari sampai teman-teman. Misal kita nyemprot hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita nyemprot, dan begitu seterusnya. Dan kita bisa melakukan penyepraian itu apabila di musim penghujan itu ada yang melakukan penyepraian selang 1 hari, jadi gang 1 hari. Senin nyemprot, Selasa tidak, Rabu nyemprot. Itu seperti itu ada. Tapi dosisnya agak lebih rendah. Tapi kalau saya di sini melakukan penyepraian, saya selang 2 hari. Jadi saya menggunakan yang pertama tadi, Senin nyemprot, Selasa, Rabu tidak, Kamis saya melakukan penyemprotan. Tapi untuk dosis itu agak lebih banyak. Kalau yang sistem saya ini tadi, saya melakukan penyepraian misal yang sudah ada seperti di video-video sebelumnya teman-teman. Langsung saja tengok, langsung saja lihat obat apa saja yang saya pakai dan dosisnya berapa. Ada semua di video-video saya sebelumnya. Terus setelah lakukan penyepraian, gunakanlah dosis dan waktu aplikasi itu yang tepat teman-teman. Di sini awal-awal saya menggunakan perekat, tapi setelah ada beberapa penyepraian saya tidak melakukan penyepraian tidak menggunakan perekat teman-teman. Dikarenakan saya kalau melakukan penyepraian fungisida itu tidak saya beri perekat, tapi kalau khusus untuk insek pasti saya kasih perekat, karena biar daya kerja insektisida itu bisa lebih maksimal lagi. Tapi kalau fungisida saya kira apabila tidak dikasih pun tidak jadi masalah, itu menurut saya. Lakukanlah penyepraian, lakukanlah perawatan bawang merah dengan sepenuh hati, dan lakukan penyepraian menurut jadwalnya, manut jadwale teman-teman Among Tani. Tapi alhamdulillah dengan saya melakukan penerapan apa yang telah saya lakukan, alhamdulillah untuk hasil bisa kita lihat di belakang lumayan insya Allah bagus, dan semoga bisa finish sampai akhir dengan hasil yang memuaskan, tentunya dengan harga yang tinggi. Itu permintaan saya, itu keinginan saya teman-teman. Saya hanya bisa mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, saya hanya bisa berusaha dan berdoa. Nanti masalah hasil ada yang menentukan sendiri. Oke teman-teman, sedikit penjelasan dari saya.
Oh iya teman-teman, mohon maaf akan saya jelaskan sedikit saja tentang penanggulangan penyakit trotol maupun muler. Di sini untuk setelah saya tahu ada tanaman saya ada ya terkena trotol dan buler, langsung saya lakukan penyepraian dengan menggunakan merek dagang hajar dengan bahan aktif atau BA, azoxystrobin dan difenoconazole, dan saya mix dengan kalsium yang pertama kali, kalsium bubuk dan Remazol P dengan dosis Remazol P 25 sampai 35 mili, dan hajarnya merek dagang hajar dengan BA, azoxystrobin dan difenoconazole saya menggunakan 25 mili per tangki 20 liter. Kepunyaan saya 20 liter teman-teman. Dan kalsiumnya saya kasih 3 sampai 4 sendok untuk mencegah ataupun untuk menyembuhkan yang sudah terkena buler. Dan untuk perhatian, tanaman yang sudah terkena buler itu tidak akan sembuh, tidak akan berdiri lagi. Tapi kita hanya bisa mencegah atau melindungi tanaman yang tidak terkena trotol ataupun tidak terkena buler, hanya melindungi teman-teman, mematikan jamur yang ada di tanaman kita agar tidak menyebar luas. Kalau menyebar luas kita bisa gagal total teman-teman, karena tanaman penyakit jamur ataupun trotol itu tadi ataupun buler itu sangat berbahaya. Apabila kita salah penanganan, pasti ujung-ujungnya gagal panen. Saya melakukan penyepraian dengan bahan aktif yang sudah saya sebutkan di depan tadi selama 3 hari berturut-turut. Jadi selama 3 pagi berturut-turut saya lakukan penyepraian dengan menggunakan bahan aktif yang sudah saya sebutkan tadi. Dan terakhir di hari keempat saya lakukan penyepraian dengan bahan aktif tembaga hidroksida. Tujuannya yaitu agar tanaman bawang merah saya itu terselimuti atau terselimuti oleh tembaga hidroksida. Jadi jamur itu tadi tidak bisa menyebar lagi. Nanti kalau yang sudah kita semprot pakai bahan aktif tembaga, di sini saya menggunakan merek Copcit. Saya tidak ada endorse teman-teman. Cuma yang saya pakai merek dagang Copcit atau Copset. Itu nanti tanaman yang terkena bahan aktif tembaga itu nanti yang sudah terkena buler ataupun jamur itu nanti akan mengering teman-teman, akan mengering dan akan habis sendiri, daunnya akan mengering garing. Dan yang tidak terkena itu nanti insya Allah akan sembuh, tidak tertular lagi oleh jamur. Seperti itu penjelasan dari saya. Mohon dukungannya untuk mengeklik tombol subscribe, share, like, and comment teman-teman. Apabila ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar. Apabila ada yang salah dari kata-kata saya, mohon ditegur di kolom komentar. Mas ojo ini masih kisalah, monggo, saya terbuka buat panjenengan untuk kemajuan saya sendiri teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya hanya petani pemula. Saya menyampaikan apa yang saya alami selama ini menanam bawang merah. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang tani, jangan lupa untuk bahagia.